Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan mengkaji kitab An-Nahwul Wadih yang dikarang oleh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, dan pembahasan kita kali ini yaitu membahas ajzaul jumlah atau unsur kalimat atau anwaul kalimah, macam-macam kata dalam bahasa Arab. Thayyib, sebagaimana biasa di antara metode penulisan yang ada dalam kitab An-Nahwul Wadih, penulis menyebutkan al-amthilah, contoh-contoh, kemudian baru penjelasannya atau al-bahthu, baru setelah itu ditarik qawaid atau kaidah. Qala al-musannif hafizahumallahu ta'ala, atau qala al-musannifani, penulis mengatakan ajzaul jumlati, unsur-unsur kalimat. Al-amthilatu, contoh, raqiba Ibrahimul hisana, Ibrahim telah naik kuda. Yudaibu Ismailul qitta, Ismail sedang bermain-main dengan kucing. Kemudian yahsudul fallahul qamha, para petani itu sedang memanen gandum. Ta'kulus syatu fulan wa sa'iron, kambing itu sedang makan kacang tanah dan gandum. Sami'tun nasihata, saya telah mendengar nasihat. Yasta'un nuru fil hujrati, cahaya itu bersinar di dalam kamar. Tajris safinatu 'alal ma'i, kapal itu berlayar di atas air. Hal tuhibbus safara, apakah kamu suka safar? Apakah kamu suka melakukan perjalanan? Baik, jadi keenam atau kedelapan jumlah mufidah ini yang disebutkan oleh penulis, maka dia nanti mengandung unsur-unsur atau bagian-bagiannya. Kita baca penjelasan dari penulis. Beliau mengatakan arafna fima madha, kita telah mengetahui sebelumnya, annal mufidata, annal jumlatal mufidata, bahwasanya jumlah mufidah atau kalimat tatarakabu min ajzain, tersusun dari bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Hiya, yaitu al-kalimatu, kata-kata. Jadi jumlah mufidah atau kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadad darsi, wa nuridu, dan kita ingin an na'rifa fi hadad darsi, mengetahui dalam pembelajaran ini, anwa'al kalimati, jenis-jenis kata. Maka di sini penulis menyebutkan bahwasanya dalam pelajaran kali ini yang ingin kita ketahui adalah anwa'al kalimat, yaitu jenis-jenis kata. Fanaqulu, maka kita katakan, idza bahathna fil jumalil lati ma'ana, apabila kita memperhatikan kalimat-kalimat yang telah kita baca sebelumnya, wajadna annal kalimati Ibrahim wa Ismaila wal falaha alfadun tusamma biha ashasun. Kata penulis, wajadna, maka kita mendapati, annal kalimat, bahwasanya beberapa kata, yaitu Ibrahim, Ismail, al-fallah, ini namanya alfadun tusamma biha ashas, merupakan lafaz yang digunakan untuk nama orang
Jadi Ibrahim itu nama orang, Ismail juga demikian, Al-Fallah itu orang karena dia petani. Wa annal kalimati al-khisana wal kitta wasyata. Adapun kata al-khison kuda, al-kitta kucing, wasyata kambing, alfadun tusummiya biha anwa'un minal hayawani. Maka dia adalah lafad yang digunakan untuk anwa'un minal hayawan. Jadi penamaan atau penggunaan lafad ini untuk jenis hewan. Wa annal qamha wal fula wasya'ira. Adapun al-qamha gandum, wal fula kacang tanah, wasya'ira demikian juga gandum, alfadun tusummiya biha. Ini adalah lafad-lafad tusummiya biha anwa'un minan nabat yang digunakan untuk menamai yaitu jenis-jenis an-nabat, tumbuhan. Kemudian kata penulis, wa annal hujrata was safinata wal ma'a. Adapun kata al-hujrah, kamar, was safinata perahu atau kapal, wal ma'a air, alfadun tusummiya biha anwa'un minal jamadi. Dia adalah lafad-lafad yang digunakan untuk menamai al-jamad. Al-jamad itu maknanya benda-benda mati. Wa annan nasihata wan nura was safara. Adapun kata an-nasihah, nasihat, an-nur cahaya, was safara safar itu perjalanan. Alfadun tusummiya biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Dia adalah beberapa lafad, beberapa kata yang digunakan untuk menamai yaitu jenis-jenis dari makna atau jenis-jenis dari kata yang lain. Jadi dia anwa'un ukhra minal ma'ani, jenis-jenis yang lain dari makna suatu kata. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati isman. Oleh sebab itu, setiap kata dari kata-kata berikut ini tusamma dinamakan isim. Jadi dinamakan isim. Atau mudahnya tadi kata benda. Tapi tadi dijelaskan bisa jadi itu nama orang. Yaitu seperti tadi itu Ibrahim, Ismail atau Al-Fallah. Boleh jadi juga tadi anwa'ul hayawan yaitu nama-nama untuk hewan, al-khison kuda, al-qitta kucing, wasyata kambing. Demikian juga nama-nama untuk an-nabat tumbuhan, al-qamha gandum, al-fula wasyair. Atau juga nama-nama untuk yaitu al-jamad. Al-jamad tadi benda-benda mati. Misalkan al-hujrah, as-safinah, maka ini semuanya disebut dengan isim atau nama-nama yang memang dia memiliki makna. Jadi lafadz yang digunakan untuk berbagai jenis yang lainnya selain tadi minal ma'ani dari makna-makna yang ada seperti an-nasihah, nasihat, cahaya, safar. Maka ini disebut dengan isim. Kemudian wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ay syai'in akhar. Dan demikian juga semua kata yang digunakan sebagai nama bagi manusia, hewan, tumbuhan, benda mati atau selainnya, maka dia masuk ke yaitu jenis ajza'ul kalimah, unsur atau ajza'ul jumlah, unsur dari kalimat, yaitu dia berupa isim. Kemudian kita lanjutkan. Na'udu lil jumali marratan thaniyatan. Kita kembali ke kalimat-kalimat tadi yang ada di contoh marratan thaniyah. Itu untuk kedua kalinya. Fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati. Maka najidu kita dapati
kulla kalimatin setiap kata minal kalimati dari kalimat-kalimat tersebut atau dari kalimat-kalimat berikut ini yaitu rokiba artinya telah naik, yuda ibu sedang bermain-main, yahsudu yaitu sedang memanen, takulu sedang makan, tadullu ala khusuli fi'lin fi zamanin khosin. Ini penting, semuanya menunjukkan husuli fi'lin, terjadinya suatu pekerjaan fi zamanin khosin, di waktu tertentu. Falafdu rokiba, contohnya kata rokiba. Mathalan, yadullu ala rukubi fi zamanil madi. Dia menunjukkan ar-rukub, yaitu naik fi zamanil madi, di waktu lampau. Berarti sudah berlalu. Maka rokiba artinya telah naik. Wa yudaibu yadullu alal muda'abati fi zamanil hadiri awil ati. Adapun kata yuda ibu menunjukkan muda'abah, bermain-main. Kapan bermain-mainnya? Fi zamanil hadir, di waktu sekarang. Berarti maknanya sedang. Awil ati atau yang akan datang. Berarti maknanya akan. Wahalum majarron, dan demikian seterusnya. Walidhalika tusamma kullu kalimatin min hadan naw'i fi'lan. Oleh karena itu, setiap kata dari jenis ini dinamakan fi'il. Jadi rokiba, yudaibu, yahsudu, takulu, ini semuanya fi'il, kata kerja. Karena apa? Dia menunjukkan husuli fi'lin, terjadinya suatu pekerjaan, suatu aktivitas fi zamanin khosin, di waktu tertentu. Boleh jadi waktunya itu zamanil madi, maka dia fi'il madi nanti, atau fi zamanil hadir, awil ati, di waktu sekarang atau akan datang seperti yuda ibu, di fi'il mudhari. Baik, kita lanjutkan. Wa inda ta'ammulil jumalil thalathil akhirati, dan ketika kita memperhatikan 3 kalimat terakhir, najidu annal kalimati fi wa ala wa hal, maka kita dapati bahwasanya kata fi, di, kemudian di dalam atau di ala, di atas hal, apakah, idza nutiqa bikullin minha wahdahu, apabila semuanya ini, semua kata ini disebutkan semata, diucapkan semata, lam yufham lahu ma'nan kamilun, maka tidak akan bisa difahami makna secara sempurna. Fi, di dalam, ala, di atas, hal, apakah, maknanya yaitu lam yufham lahu ma'nan kamilan, tidak bisa difahami secara sempurna, atau ma'nan kamilun. Wa idza nutiqa bikullin minha fi jumlatihi, namun apabila kata-kata ini disebutkan, diucapkan fi jumlatihi, dalam satu susunan kata atau dalam kalimat, dhahara ma'nahu kamilan, maka maknanya menjadi sempurna. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati thalathi harfan, maka setiap kata yang ada dalam kata-kata atau ketiga kata ini disebut huruf. Jadi fi, ala, hal, ini namanya huruf. Disebut huruf karena kalau dia sendirian, lam yufham lahu ma'nan kamilun. Jadi ketika disebutkan sendirian, tidak bisa difahami secara sempurna. Tapi kalau disebutkan dalam jumlah, dalam kalimat, disambung dengan kata yang lain, dhahara ma'nahu kamilan, maknanya menjadi sempurna. Nah, ini disebut dengan harfan, huruf. Wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadhihin naw, demikian juga setiap kata yang dia berasal dari jenis ini. Setiap kata yang berasal dari jenis ini, yaitu misalkan kata-kata yang lain, an, min, maka dia termasuk jenis ini, yaitu huruf.
Kemudian kita masuk al-qawaid, kaidah atau al-qaidah. Kaidah yang ketiga. Penulis katakan al-kalimatu thalathatu anwa'in. Kata di sini tadi masuknya ajzaul jumlah, unsur dari kalimat. Yang dimaksud unsur kalimat ya kata. Maka kata thalathatu anwa terbagi menjadi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, huruf. Apa itu isim? Kata penulis fal ismu, isim adalah kullu lafdin yusamma bihi insanun. Setiap lafad, setiap kata yang digunakan untuk yaitu memberi nama insanun manusia, au hayawanun hewan, au nabatun tumbuhan, au jamadun benda mati, au ayu syai'in akhar atau benda-benda lainnya. Maka ini masuk dalam isim atau mudahnya kita katakan kata benda. Tapi manusia, nama manusia tadi Ibrahim, Al-Fallah, ya kan? Maka dia termasuk isim. Yang kedua wal fi'lu fi'il kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Apa itu fi'il? Setiap lafad atau setiap kata yang menunjukkan husuli amalin, terjadinya suatu pekerjaan, suatu aktivitas fi zamanin khosin, di waktu khusus, di waktu tertentu. Bisa jadi waktu dulu, waktu sekarang, atau akan datang. Dan yang ketiga al-harfu, yaitu kullu lafdin la yadharu maknahu, setiap kata yang tidak nampak maknanya kamilan secara sempurna illa ma'a ghairihi, kecuali apabila bersambung dengan yang lain. Maka ini itu sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan pertama dan kedua terkait anwa'ul kalimah, pembagian kata. Baik, sekarang kita masuk ke latihan. Tamrin tsani, latihan kedua. Iqra al-jumal al-atiyata, bacalah kalimat berikut ini. Wa mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa, kemudian tentukan, bedakan mana yang termasuk isim, fi'il, dan huruf. Kita lihat yang pertama. Yaftahu Muhammadun al-baba, Muhammad sedang membuka pintu. Muhammad sedang membuka pintu. Disebut jumlah fi'liyah, terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaftahu, dia fi'il karena dia menunjukkan terjadinya perbuatan membuka di waktu sekarang. Dan dia nanti fi'il mudhari. Ingat, diawali oleh diantara harful mudhoro'ah di pembahasan berikutnya. Ya. Muhammadun dia isim. Kenapa? Kalau di sini dia termasuk nama orang. Al-baba isim, dia termasuk benda mati. Atau karena kita sudah belajar sebelumnya Muhammadun isim, apa tandanya? Ditanwin. Al-baba isim, apa tandanya? Ada alif lam. Maka ini karena kita sudah belajar tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Taib yang kedua, yastarid tajirul kutna, pedagang itu sedang membeli kapas. Yastari fi'il, dia menunjukkan satu aktivitas, yaitu membeli di waktu sekarang. Atau kita katakan fi'il mudhari diawali ya. At-tajiru isim. Kenapa isim? Ya, kita katakan ya tandanya ada alif lam. Al-kutna isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Atau kalau tadi dia termasuk yaitu seperti al-fallah, yaitu petani, ini profesi, ini at-tajir. Adapun al-kutna dia termasuk kapas, bisa jadi termasuk nabat. Tapi kita katakan karena sudah belajar tanda-tanda isim, ini isim tandanya alif lam, al-kutna isim tandanya alif lam. Baik, kita masuk yang ketiga. Yazra'ul fallahul qasoba, petani itu sedang menanam al-qasoba, tebu. Yazra'u ini kita katakan fi'il mudhari.
Al-fallahu isim tandanya alif lam, al-qasaba isim tandanya alif lam. Yang keempat, yaqra'u Sa'idun al-kitaba. Sa'id sedang membaca buku. Yaqra'u fi'il mudhari. Sa'idun isim tandanya di tanwin atau nama orang. Al-kitaba isim karena dia benda. Atau kita katakan dia tandanya ada alif lam. Yang kelima, yadkhulul hawa'u fil hujrati. Udara itu sedang masuk ke kamar atau di kamar. Yadkhulu fi'il mudhari, apa tandanya diawali ya. Al-hawa'u isim, apa tandanya ada alif lam. Fi-nya harful jar. Makna fi ini tidak akan sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain. Al-hujrati dia isim, tandanya ada 3. Diawali fi, kemudian ada alif lam dan kasroh. Kemudian yang keenam, al-thamaru yatasaqatu 'alal ardi. Buah-buah itu berjatuhan di atas tanah. Ini jumlah mufidah yang tersusun dari 4 kata. Yang pertama, al-thamaru isim, tandanya alif lam. Yatasaqatu fi'il mudhari, diawali ya. Ala dia harful jar. Kemudian al-ardi isim, tandanya 3, kemasukan ala. Kemudian ada alif lam dan di kasroh. Ingat, semua harful jar menjadikan kata setelahnya atau isim setelahnya berharokat kasroh. Simpelnya demikian dulu. Yang ketujuh, al-thawru yahruthul ardo. Sapi itu membajak tanah. Maka ini jumlah mufidah. Al-thawru isim tandanya alif lam. Yahruthu dia fi'il mudhari. Berarti menunjukkan satu aktivitas membajak di masa sekarang. Al-ardo ini isim tandanya alif lam. Kemudian tusna'ul ahdiyatu minal jildi. Sepatu-sepatu itu dibuat dari kulit. Tusna'u fi'il mudhari, diawali ta. Ingat, fi'il mudhari itu tandanya diawali salah satu dari huruf anita. Al-ahdiyatu isim ada alif lam. Minnya harful jar, al-jildi isim ada 3 tanda, diawali min, ada alif lam dan kasroh. Baik, yang kesembilan, al-usfuru yugharridu ala syajarati. Al-usfuru, jadi burung-burung itu yugharridu ala syajarati, berkicau di atas pohon. Al-usfuru isim tandanya alif lam. Yugharridu dia fi'il diawali oleh ya, alanya harful jar, asyajarati isim tandanya 3 diawali ala, ada alif lam dan kasroh. Yang terakhir, yadhabul ummalu ilal masna'i. Para pekerja itu pergi ke pabrik. Yadhabu fi'il mudhari diawali ya. Al-ummalu isim ada alif lam, ilanya harful jar. Al-masna'i isim tandanya 3, kemasukan ala, diawali alif lam dan di kasroh. Kesimpulannya pembelajaran kita kali ini bahwasanya kita harus mengetahui apabila ada suatu kalimat dalam bahasa Arab, kita bisa menentukan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il dan huruf. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.